Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan bagi kita tertulis di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara, untuk memahami khotbah hari ini, maka kita harus membaca ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kata kuncinya di sini adalah hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dalam kitab Efesus kita bisa melihat bahwa pemanggilan itu bukan berasal dari kehendak manusia, tetapi dari kehendak Allah. Pemanggilan itu bukan berdasarkan latar belakang siapa kita, apa suku kita, apa golongan kita, atau bagaimana perbuatan kita. Tetapi pemanggilan itu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita dipanggil bukan karena kita istimewa, berharga, atau layak, tetapi karena pemanggilan itulah yang menjadikan kita istimewa, berharga, dan layak di hadapan Tuhan. Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia
kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya pemanggilan Tuhan itulah yang membuat kita selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Namun saudara-saudaraku, harus kita ingat juga, ada tanggung jawab kita dari panggilan itu. Kita sebagai orang yang sudah dipanggil harus hidup berpadanan dengan panggilan itu dengan menjadi anak-anak terang. Walaupun dunia di sekitar kita hidup dalam kegelapan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup di dalam terang. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Walaupun kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa hidup seperti gaya dan cara dunia ini. Walaupun di sekitar kita ada orang jahat, tukang korupsi, tukang selingkuh, tukang tipu, tukang siksa, atau tukang-tukang kejahatan yang lainnya, kita tidak bisa seperti itu. Anak-anak Tuhan harus punya warna. Warna kita bukan pada KTP kita yang menuliskan kita Kristen. Bukan pada kalung salib yang kita pakai atau kita letakkan di rumah kita. Bukan pada ritual-ritual agama kita. Tetapi warna kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan ada pada karakter kita sebagai anak-anak terang. Dalam teks ini disebutkan yang pertama, tidak pendusta tetapi berkata benar. Kita tahu ibu dari segala dusta adalah iblis. Karena iblislah pendusta yang sering membelokkan firman Tuhan. Karena itu jangan keluar dari mulutmu segala perkataan dusta dan kebohongan. Karena semua itu adalah produk-produk dari iblis. Sebaliknya, keluarkanlah perkataan benar yang sesuai dengan firman Tuhan di mana saja dan kapan saja. Walaupun mungkin perkataan benar itu menyakitkan bagi sebagian orang, tapi percayalah, hanya perkataan yang benar yang bisa membangkitkan dan membangun. Sedangkan kata-kata kebohongan, kata-kata tipu, kata-kata dusta itu akan merusakkan hidup kita dan juga kebersamaan kita di dalam Tuhan. Yang kedua, kuasailah kemarahanmu. Jangan kemarahan itu menguasaimu, tapi kamulah yang mengontrol dan menguasainya. Dalam beberapa momen, marah itu perlu untuk mengingatkan dan menyadarkan seseorang atas kesalahannya. Tetapi berhati-hatilah dengan kemarahan itu, sebab jika dia berkuasa atasmu,
kamu lepas kontrol, kamu akan menghancurkan segala-galanya. Seorang ayah yang dikuasai kemarahan dapat melukai dan menghancurkan hati istrinya. Seorang ibu yang dikuasai kemarahan dapat melukai dan menghancurkan anak-anaknya. Seorang anak yang besar dengan trauma dan kepahitan karena kekerasan, suatu saat ketika dia menjadi seorang ayah atau ibu, ia juga dapat melukai pasangannya dan anak-anaknya. Karena itu kuasailah dirimu, kuasailah amarahmu, engkau yang berkuasa di dalamnya. Janganlah sampai matahari terbenam engkau masih memiliki marah terhadap seorang atau yang lainnya. Yang ketiga, cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu miliki. Ambillah hakmu, ambil bagianmu. Jangan ambil milik orang lain. Jangan hendak merampas apa yang menjadi hak orang lain. Itu milik mereka, bukan milikmu. Karena itu, milikilah dalam hatimu rasa cukup. Sebab jika tidak, ingatlah, keinginan itu tidak ada batasnya. Keinginan itu tidak bertepi. Maka tidak heran zaman sekarang, walaupun seseorang sudah memiliki harta banyak, tetapi tetap berperilaku tamak dan rakus, ingin memiliki, ingin menginginkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara-cara yang kotor. Karena itu saudara-saudara, Anda bukan seperti itu. Bekerjalah dengan baik, carilah uang dengan baik, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberkatimu dari pekerjaanmu. Yang keempat, jangan keluar dari mulutmu perkataan kotor dan sumpah serapah. Kuasai mulutmu. Jangan berbicara sesuka hati. Jangan memfitnah tanpa tahu kebenaran. Perkataan kotor fitnah itu dapat menghancurkan seseorang, melukai hatinya, menimbulkan kepahitan dalam hatinya. Sebaliknya, perkataan benar dapat memberkati seseorang. Jika ada orang yang lemah, patah hati, gagal, dukunglah dia dengan perkataan positif, dengan firman Tuhan. Pasti mereka akan bangkit dan mendapatkan kekuatan baru. Yang kelima, jangan mendukakan Roh Kudus. Jaga kekudusan tubuhmu, kekudusan hatimu. Pegang dan peliharalah keselamatan yang sudah dimateraikan kepadamu. Hiduplah setia hanya pada Allah saja. Walaupun di dunia ini banyak Allah-Allah lain yang memberikan, menawarkan sejumlah tawaran bagimu. Ingat, hanya pada Tuhan sajalah engkau percaya dan beriman. Dan setialah selamanya dalam hidupmu dengan kekudusan. Dan yang keenam, jangan pelihara segala kepahitan, amarah, benci, dendam dalam hatimu. Buanglah itu sejauh-jauhnya. Ingatlah kalimat ini, dan mungkin saudara pernah mendengarkan ini atau melihatnya. Jangan membuang sampah ke taman ini. Taman merupakan tempat indah
dengan berbagai bunga yang berwarna-warni, yang kadang-kadang bisa menimbulkan aroma yang harum. Tetapi jika sampah-sampah yang kotor secara terus-menerus dibuang ke taman yang indah itu, lama-lama akhirnya taman itu yang indah itu bisa berubah jadi kotor dan berbau. Sama dengan hatimu. Hatimu yang bagus, yang indah, jika sampah-sampah, luka batin, kepahitan engkau tanam dalam hatimu, maka hatimu yang indah itu akan berubah menjadi hancur dan rusak, penuh dengan berbagai amarah dan kebencian. Saudara-saudara, jangan buang sampah ke dalam hatimu. Buang jauh-jauh, agar hatimu selalu bersuka cita kemanapun engkau berada. Yang terakhir, hendaklah kamu selalu ramah kepada orang dan saling mengampuni. Sama seperti Kristus mengampuni, demikian juga kamu harus mengampuni. Inilah ciri-ciri anak Tuhan, anak terang yang hidup berpadanan dengan panggilan. Namun muncul pertanyaannya, bagaimana caranya mengampuni kalau kita sudah dilukai, disakiti tanpa sebab, tanpa alasan? Saya pernah mendengar kisah tentang Nelson Mandela. Dia pernah dipenjara kurang lebih 20 tahun. Selama di penjara dia diperlakukan tidak baik oleh kepala sipir penjara itu. Hampir setiap hari dia buang air kecil di ruang Nelson Mandela. Singkat cerita, setelah Nelson Mandela bebas dari penjara dan diangkat jadi presiden, Nelson Mandela ditanya, siapa orang yang akan mendampingi dia ketika dia mengangkat sumpah jadi presiden? Dia berkata, panggil sipir penjara itu. Dialah yang berada di sampingku ketika aku mengangkat sumpah jadi presiden. Banyak orang-orang bertanya dengan heran, bagaimana mungkin kamu bisa melakukannya? Bukankah selama ini dia melakukan hal yang buruk, hal yang jahat kepadamu? Bagaimana kamu bisa mengampuni dia dan memberikan kesempatan yang baik kepadanya? Jawaban Nelson Mandela, dosa dan kejahatan sipir penjara itu kepadaku, jika dibandingkan dengan dosa-dosaku dan kejahatanku kepada Kristus, jauh lebih besar segala dosa-dosa dan kesalahanku. Dan dosaku yang besar itu pun diampuni oleh Kristus. Kesalahanku yang banyak itu pun aku diampuni oleh Kristus. Dan itulah yang menggerakkan hatiku, yang mendorong hatiku untuk mengampuni setiap orang yang melakukan kejahatan dan kesalahan kepadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.